Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Seperti apa perkembangannya? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Kamis kemarin terjadi buyers momentum yang sangat kuat ya, strong high bullsnya sangat kuat. Ya kita ketahui di mana data kondisi ekonomi Amerika posisinya lagi bagus ya. Kemarin juga unemployment claim turun ya, menunjukkan positif terhadap indeks dolar, dan kemudian dari data-data yang lain baik itu PPI dan retail sales menurut saya masih berpotensi mendorong bullish untuk indeks dolar. Dan posisi ini menurut saya akan berlanjut ya untuk kenaikannya. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri inflasi kemarin juga naik di angka 3,2%. Nah ini PR-nya daripada si Jeremy Powell yang memang diharapkan oleh para investor atau pelaku pasar mengharapkan akan ada pemangkasan tingkat suku bunga di tahun ini, dipercepat atau makin diperlambat. Menurut saya sih dengan kondisi inflasinya menguat, kemudian kita lihat dari beberapa data rilis juga baik PPI, retail sales ataupun unemployment claim di posisi hari kemarin di sini menunjukkan memungkinkan ya. Jadi suku bunga ini akan lebih lama lagi untuk dipangkas gitu loh. Nah, dengan kondisi seperti itu akan mendorong indeks dolar akan terjadi kenaikan. Dan minggu depan itu akan ada perilisan di mana apakah suku bunga akan dipangkas atau mempertahankan suku bunga yang ada. Dengan apa yang disampaikan oleh si Jeremy Powell terakhir, memungkinkan masih di hold ya. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan juga kalau memang inflasi itu sudah mendekati 2%, memungkinkan akan memangkas tingkat suku bunga. Dan ini kan makin menjauh, makin meninggi, makin kuat untuk data inflasinya. Bahkan data-data yang rilis yang diharapkan menunjukkan progres inflasi menurun di sini tidak terjadi ya, makin kuat dari data tersebut. Jadi secara kesimpulannya momentum untuk indeks dolar menurut saya berpotensi akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita update, kenapa? Karena posisi buy side liquidity di posisi hari Selasa udah terjadi, kemudian saat ini sudah masuk di area imbalance dan bergerak di atas area 50%. Sebenarnya dengan posisi ini sih saya mengharapkan akan ada koreksi wave ABC ya, correction wave, karena kan posisi terakhir masih impulsif bearish nih. Ya, ini swing low, swing high, swing low, nah ini swing high, setelah itu swing low gitu. Nah, ini apakah nanti akan bertahan cukup lama di level yang lebih tinggi atas 50% atau ada konfirmasi berlanjut, karena di sini kan ada rally base rally ya. Nih continuation bullishnya jelas terjadi. Kita akan update strong high daily. Saat ini ada di 103.00, itu yang di posisi hari kemarin, dan strong low-nya juga lebih tinggi tentunya ada di 102.33. Potensinya masih cukup kuat untuk bergerak bullish. Kita lihat di time frame 4 jam ya. Kita lihat untuk momentumnya. Posisi terakhir di sini time frame 4 jam terlihat marketnya membentuk area compression ya. Dan di sini ada imbalance juga ya. Menurut saya ini berpotensi akan terjadi penolakan. Hati-hati, tetap meskipun memiliki progres dia akan bergerak naik lebih tinggi, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada koreksinya ya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Ini sudah masuk dalam area imbalance. Dengan posisi pergerakan seperti ini saya akan tarik Fibonacci retracement dari titik A sampai dengan titik B ya. Nah, ini untuk sementara karena di atas masih belum ada reversal candle. Menurut saya sih masih punya potensi bullishnya ya, masih akan berlanjut, dan saya melihat di sini juga ada imbalance ya. Minimal akan menuju ke level area ini, dan di bawah juga ada order block. Intinya di situ. Oke, kemarin sudah breakout juga dari area breakoutnya ya, makanya dia bergerak cukup kuat untuk bergerak bullishnya. Oke, ini breakout areanya ya, sudah di break. Kita turunkan dulu di time frame 1 jam, tapi sebelumnya saya akan tandain dulu menurut saya di area ini ya. Ini bisa jadikan penolakan area order block time frame 4 jam. Kita lihat time frame 1 jamnya.
Oke, intinya saya sih melihatnya masih ada potensi untuk dia bergerak bearish ya. Ini kemarin ya, dia sudah break area breakout dan dia bergerak naik. Dan di sini dia ada konfirmasi adanya penurunan ya. Masih kuat untuk dia bergerak impulsif bullish karena di akhir sesi penutupan kan masuki sesi Asia ya. Kecenderungannya indeks dolar pasti bergerak konsolidasi dan tidak tepat untuk dijadikan acuan ketika zona sesi Asia. Dan sekarang sudah memasuki sesi Eropa, cuman marketnya memang secara keseluruhan bergerak terbatas ya, tidak terlalu signifikan. Jadi kalau saya melihatnya indeks dolar masih ada kemungkinan dia bergerak bearish untuk koreksi ya. Jadi saya gambarkan tuh dia akan minimal menguji dulu area 50% dari imbalance ya di area sini. Kalau nanti di sini ada potensi penolakan, bullish engulfing, bullish pin bar, dia akan melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Itu gambarannya. Ya. Oke. Jadi secara keseluruhan peluang untuk dia bergerak bearish menuju area 50% masih mungkin ya sampai dengan saat ini. Tapi kalau secara keseluruhan garis besarnya saya melihatnya dorongan untuk bullish masih berlanjut. Jadi bearishnya ini hanya sebatas koreksi. Oke. Itu gambaran saya dari indeks dolar. Sekarang kita akan lihat di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD kalau saya perhatikan ya di time frame daily pasca ada perubahan daripada pembentukan candle di posisi hari Jumat di minggu lalu ya, dimana di sini ada spinning top, ada arah yang belum jelas tapi sudah memiliki perubahan pergeseran di mana potensinya berlanjut untuk dia bearish untuk koreksi. Dan target 50% udah tersentuh di posisi kemarin ya. Kalau kita perhatikan di sini gagal dia melanjutkan kenaikannya karena indeks dolarnya juga menunjukkan potensi bullish ya dari data rilis di hari kemarin. Dan tekanan impulsif bearish sangat kuat. Menurut saya ini memperpanjang penurunan ya untuk Euro USD itu sendiri. Dan posisi sudah di area 50%. Ya menurut saya sih potensinya akan ada bullish tapi sifatnya hanya berlanjut untuk bearish. Intinya di situ. Kita update dulu. Yang pertama di sini strong low daily-nya ya ada di sini dan hari ini sudah terjadi breakout tapi kita belum tahu dia bakalan close atau enggaknya di bawah 1.08806. Kalau dia close breakout di bawah area tersebut maka akan terjadi continuation bearish akan berlanjut. Oke, selanjutnya batas breakout daily-nya ini ya kemarin saya tandain di 1.0928266 udah di break oleh body candle, bahkan posisi bullish terjadi di Kamis di 1.08985 juga udah di breakout. Artinya seller momentumnya sangat kuat ya posisinya dan menurut saya potensinya masih kuat untuk bergerak bearish sampai dengan posisi saat ini. Oke, sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita identifikasi dulu ya untuk time frame 4 jamnya ini. Nah, di time frame 4 jam ini juga menarik. Anda bisa lihat dorongan impulsif yang sangat kuat di posisi penutupan dan sesi Asia kan melambat ya, terlihat di sini. Dan menurut saya ini akan terjadi kenaikan tapi sifatnya hanya bullish untuk koreksi. Ya, gambaran saya seperti itu karena saya melihatnya di sini juga ada imbalance cukup besar ya potensinya di sini dan nanti tinggal pantau aja area tersebut kalau memang betul-betul ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down maka menunjukkan akan terjadinya penurunan. Kita lihat time frame 1 jamnya. Oke, dan di time frame 1 jam setting planning kita kemarin adalah area zona pantau ada 2 ya. Yang pertama ada di sini ya, yang kedua di sini nih. Ya, ini posisinya udah direspon dan menurut saya sih ini masih konsolidasi ya. Ini masih konsolidasi dan posisi terakhir di sini juga masih impulsif bearish ya. Kita tidak dapat peluang untuk buy di area ini. Kita pantau masih dalam posisi impulsif bearish terus berlanjut ya karena adanya indeks dolarnya terus menguat. Kita hapus posisinya dan kita akan lihat seberapa besar dorongan bullish ini di area zona pantau yang saat ini sedang kita pantau ya di area ini, area order block ini posisinya ya di order block time frame 1 jam ini. Kita lihat, oke. Acuannya menurut saya ada di sini ya. Ini gambaran saya di sini. Kalau area
level 1.08918 ya. Ini di break ya, ini adalah target breakoutnya. Kalau area ini di breakout, maka kuat potensinya akan menunjukkan kenaikan. Jadi konfirmasinya menurut saya lebih baik menunggu daripada area 1.08918 di break, maka dia akan bergerak bullish. Minimal menguji dulu area 50%-nya. Nah, 50%-nya di mana? Kita akan tarik posisinya seperti ini dari atas sampai bawah. Nah, itu adalah area 50%. Dan hal yang menurut saya berpotensi cukup dijadikan acuan adalah di sini, area ini berkisaran antara 1.09453 sampai dengan 1.09316. Ini saya akan jadikan zona pantau. Oke. Nah, artinya nanti kalau 50% jadi kan sudah entry ya ketika sudah break ya seperti ini. Bentar saya perjelas lagi. Jadi nanti teman-teman bisa pantau kalau ini sudah di breakout, tunggu dia retest ya, minimal menguji area 50% dari swing ininya ya, dari posisi swing high-nya ini, dan untuk swing low maka menuju 50%. Tinggal pantau di sini. Kalau masih impulsif bullish maka kuat menuju zona pantau kita sampai dengan area ini. Tinggal kita lihat kalau ada dorongan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan bergerak bearish kembali menuju level low yang akan diuji sekali lagi atau liquidity area tersebut. Itu. Jadi pantaunya di beberapa area ya. Kalau kita perkecil ini sebentar, di sini aja kita lihat dekat 50%-nya. Ya, di situ ya. Di 1.09230 sampai dengan 1.09140 itu wilayah pemantauan pertama. Yang kedua di atas di level tersebut ya, di sini. Cek di sini nanti. Intinya kalau saya lihat Euro USD sementara ini untuk hari ini ya, kita bisa fokus untuk sell. Intinya di situ. Oke. Selanjutnya kita akan membahas market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini sudah keluar daripada area inside bar candle ya yang terjadi di hari Selasa. Posisinya di hari Kamis terjadi liquidity area low yang terbentuk di posisi hari Selasa. Jadi menurut saya hari ini berpotensi akan melanjutkan penurunan untuk GBP USD. Oke, berarti kita akan fokus mencari zona area sell. Dan kita akan coba identifikasi dulu dari time frame daily ini. Oke, kita tandain dulu strong low daily di sini ya di 1.27305 itu merupakan target breakout hari ini, dan strong high-nya sempat terjadi kenaikan dan liquidity area di posisi 1.28230 ya di sini. Oke. Inside bar candle saya hapus dan breakout areanya juga saya hapus. Dan sekarang kita akan identifikasi di time frame 4 jam. Mencari momentum untuk sell. Oke, pertama saya tarik dulu trendline karena di sini ada swing low, swing high ya. Nah, sampai sini. Oke, kita tandain dulu. Jadi area tersebut minimal kalau ini bergerak bullish menuju ke level ini. Kita akan cek dulu nanti karena ini area kompresinya udah disapu bersih oleh pergerakan impulsif. Kemarin juga udah saya sampaikan ya, kalau ini membentuk compression hati-hati dia bisa break impulsif, pergerakannya cukup signifikan. Intinya di situ. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Nah, ini area konsolidasi kemarin ya. Di sini breakout area ini maka dia bergerak turun ya di sini, dan sekarang sedang dalam area konsolidasi kembali. Oke, kita hapus. Jadi skenarionya yang pertama area ini yang menjadikan swing high terakhirnya ini ya. Ini menjadikan target breakout dulu. Jadi sebenarnya skenario jalannya hampir sama seperti Euro USD ya. Jadi saya akan tunggu sampai dia breakout, tapi saya tetap fokus untuk sell ya. Dan menuju area imbalance di sini ya, setidaknya di area ini. Oke. Nanti pantau di sini kalau betul-betul ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, oke, maka saya akan sell dengan target minimal aja sampai dengan low yang terbentuk di posisi hari kemarin. Sampai di sini. Oke. Ini planningnya. Areanya berapa di sini? Saya akan tandain karena di sini ada imbalance. Saya fokus di sini ya. Nah, kurang lebihnya di sini. Berkisaran antara
1.27.966 sampai dengan 1.28.069. Area tersebut teman-teman bisa pantau ya. Kalau memang ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, insya Allah dia akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau dia tidak terjadi breakout dari swingnya ini ya, swing high-nya ini, oke, maka dia akan bergerak lanjut turun ya. Posisinya ini kan seperti membentuk bearish channel ya, dari impulsifnya ini. Nah, ini kan seperti membentuk bearish channel. Tapi saya masih fokus untuk sell. Intinya di situ untuk GBP USD. Kalau memang ternyata tidak ada posisi menuju area imbalance di posisi ini, ya belum rezeki saya aja. Ininya di situ saya akan tunggu itu lebih baik. Oke. Jadi ini planning saya untuk GBP USD, dan selanjutnya saya akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen masih dalam continuation bullish ya, setelah penolakan dari impulsif yang sangat kuat dari area order block di posisi ini di kisaran 146.86 sampai dengan 145.89 sudah ada penolakan, konfirmasinya jelas terjadi dorongan bullish dan sekarang sudah berada di area 50%. Pada intinya kalau USD Jepang Yen sebenarnya saya masih menunggu area sell ya di posisi ini, dan ini nanti kita akan coba lihat kurang lebihnya di time frame yang lebih kecil lah. Kalau di posisi ini kan ada area support become resistant ya. Nah, kalau kita tandain di sini nih ada support become resistant. Ini juga sebenarnya bisa jadikan acuan, tapi ingat tetap harus ada konfirmasinya ya. Baik itu bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inside down. Karena langkahnya di sini adalah setelah konsolidasi lama dia breakout ya, retest, pullback. Nah, harapannya seperti itu. Jadi pantau daily di sini kalau ada momentum bearish engulfing, bearish pin bar, insya Allah udah pasti dia akan bergerak bearish. Kita update strong high daily saat ini ada di 148.35, kemudian strong low daily ada di 147.42. Itu adalah pergerakan candle terakhir kemarin, yaitu momentum bullishnya masih sangat kuat, dan sekarang dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sudah break area strong high daily ya sementara ini, dan sudah menuju area 50%. Kalau mau kejar position ya bisa fokus di buy ya untuk intraday-nya, tapi kalau mau jangka panjangnya fokus di area resisten untuk sell. Intinya di sana. Kita lihat di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam nih ya, area polanya Anda bisa lihat di sini. Dia break ya, konsolidasi, breakout daripada swing high, turun dia naik lagi, dan ini sudah berada dalam area drop beast drop. Tapi saya melihatnya sih ini masih impulsif ya. Ini terakhir kan masih sangat kuat. Jadi area ini akan terjadi breakout berlanjut. Intinya ke sana. Coba kita lihat di time frame 1 jam. Kita area zona pantau saat ini nih diresponnya hanya di sini nih. Nah, ini ada apa? Bearish pin bar ya. Nah, ini responnya sampai sini aja nih, bearish pin bar, dan dia bergerak turun. Udah setelah itu dia bergerak bullish kembali. Memang data kondisi Amerika cukup bagus ya, maka dia akan berdampak untuk UJ juga melanjutkan kenaikannya. Oke, area resisten ternyata tepat berada di zona pantau dan area posisi ini. Apakah nanti di situ ada penolakan untuk seller? Jadi saya akan kembali fokus ke sini. Kalau nanti ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya sell dengan target ya bertahap ya, minimal 50% dari kenaikan ini. Nanti kita bisa lihat ya, kurang lebih di sini nih, di 148.03 untuk target taking profitnya. Itu gambarannya. Kalau mau kejar momentum buy ya, saya rasa sih ini ya, ini sih sudah cukup dia bergerak bullishnya gitu. Jadi kalau kita mau buy saat ini kurang bagus menurut saya seperti itu. Jadi saya akan menunggu aja dulu di area zona pantau. Oke, itu gambarannya. Karena kalau kita lihat progresnya ini kan dia bergerak bullish ya, swing high, swing low, swing high, ya, swing low, dan menuju ke area resisten. Tinggal standby aja di situ. Kalau ada potensi, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, tilt set down, baru bisa sell. Tapi kalau belum ada jangan, karena ini sudah cukup kenaikannya sudah cukup lumayan. Memang
bullish koreksinya harus berada di 50%. Kalau bisa di atasnya, makanya kita bisa pantau di area ini. Tuh. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market per USD dan per USD dan indeks dolar ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.